hati-hati ya guys, ini lembut sekali. Hati-hati. Jumpa lagi dengan dapur com-com. Kali ini kita mau bikin kentang ati, tapi kita pakai ampla ya, pakai ati ayam dan amplanya kita ikutkan sekalian. Jadi lengkap berikut dengan amplanya. Di sini saya menggunakan kurang lebih 4 ons kentang ya. Terus kita juga menggunakan ati ampla ayam segar kurang lebih 3,5 ons, hampir 4 ons juga. Bawang putih 4 siung besar-besar ya. Sama ini ada bawang merah kecil-kecil tapi agak banyak. Ini juga menggunakan cabai merah dan cabai rawit juga. Ada juga ini jahe ya, jahenya kurang lebih segini karena kita menggunakan jahe yang agak muda, jadi saya kasih agak banyakkan dikit. Dan ini juga opsional ya, apa namanya, daun bawang ya, bisa dikasih bisa juga enggak, terserah kalian. Ini hanya sekedar contoh dari saya. Ini juga ada garam, becin dan juga apa namanya, kaldu. Saya menggunakan kaldu ikan ya di sini ya. Tidak lupa juga saya menggunakan apa namanya, merica bubuk ya guys. Merica bubuk juga nanti kita pakai. Jadi bumbu ini lumayan lengkap. Saya menggunakan daun salamnya 2 lembar karena ini udah kering ya. Kecil-kecil saya pakai 2 lembar. Jadi ini asli masakan Indonesia, bukan Chinese ya, asli Indonesian food. Bumbunya lumayan lengkap. Sebenarnya ada yang kurang, ini kurang sedikit yaitu lengkuas. Jadi saya lupa nggak pakai lengkuas, tapi nggak apa-apa, masih tertolong, masih enak. Tapi kalau ada lengkuasnya lebih enak lagi karena kita melibatkan ayam atau daging gitu ya. Jadi setiap masakan Indonesia ketika kita memasaknya menggunakan daging atau menggunakan ayam, sebaiknya kita menggunakan lengkuas. Jadi ada kita melibatkan lengkuas, itu ciri khasnya. Kalau untuk bawang putih sama bawang merah udah pemain tetap ya, nggak bisa digantikan, pasti ada. Oke, kita lanjut. Nanti kita mempunyai karakter dan tingkat kekerasan berbeda, maka yang terlebih dulu saya masukkan yaitu amplanya ya guys. Ini lebih keras. Dan dulu beberapa menit, kurang lebih 7 menit lah. Setelah kurang lebih 5-6 menit kemudian kita masukkan juga ya atinya. Nanti kita rebus sekitar 3 menit saja. Sampai mendidih kita biarkan sampai kurang lebih 3 menit. Karena hati itu mempunyai tekstur yang lembut, maka kita nggak perlu terlalu lama merebusnya ya. Kurang lebih 3 menit maka kita bisa matikan kompornya dan kita saring ya guys. Ini. Nanti kita biarkan sampai dingin baru kita
Setelah potatonya kita tiriskan kentang-kentang, kita siapkan minyak panas dan kita goreng semuanya guys. Oke. Menggoreng kentang dadu seperti ini membutuhkan kurang lebih antara 15 sampai 17 menit jika kita menggunakan kompor portable, kompor rumahan seperti ini ya guys. Kompor yang menggunakan tekanan rendah ya, beda dengan kompor high pressure atau kompor yang bertekanan tinggi, maka dia akan menghasilkan api yang lebih besar dan lebih kencang, dengan otomatis penggorengan akan lebih cepat, jadi nggak sampai makan separuh waktunya. Kalau ini karena standar rumah tangga maka agak pelan dan lebih santai. Jika kentang sudah nampak seperti ini, kita bisa angkat dan matikan kompor ya guys. Jika sudah, kentang boleh kita tiriskan, kemudian kita gunakan untuk menggoreng bahan berikutnya yaitu ati dan ampela ya guys. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa angkat ya guys. Ini rawan meletus ya guys, hati-hati guys. Nah, ini rawan meletus ya, jadi hati-hati kalian. Saya ingatkan biar enggak gegabah ya, ini sangat rawan meletus. Dulu kita angkat ya, sudah seperti ini penampilannya. Blender tadi ya guys. Kita sangrai, dan kita sangrai tapi kita tumis, atau kalau kata orang Jawa digongso ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu ditumis sama dengan digongso, karena dia membutuhkan waktu yang lama dengan api sedang biar tanak, dan kalau seandainya ada sisa itu tidak mudah basi. Memang itu tekniknya orang Jawa. Jadi digongso itu seperti ini, ditumis agak lama dengan api sedang atau cenderung kecil. Kemudian kita susulkan daun salam dan juga daun jeruknya ya guys. Gongsol sampai betul-betul tanak ya. Ini akan menghasilkan cita rasa yang sangat khas ya. Bumbu tanak Jawa itu akan menciptakan cita rasa yang sangat khas, berbeda dari yang lain. Jika dianggap sudah cukup, maka kita masukkan daun bawangnya ya guys. Ini ya. Kemudian kentangnya. Oke.
sini saya juga menggunakan santan ya guys. Saya menggunakan santan dengan berat 25 gram. Kemudian kita masukkan kaldu yang kita rebus tadi ya. Jadi rebus ati tadi kan mengandung kaldu, menghasilkan kaldu, kita tuang ya kira-kira separuhnya lah ya, seperti ini. Kita masukkan satu persatu bumbu yang sudah kita siapkan tadi ya, seperti micin, garam, dan merica. Takaran sesuai selera. Kita juga menggunakan gula ya guys. Gula kira-kira setengah sendok teh ya. Kita juga menggunakan kaldu ya, kaldu asli dari rebusan ati, tambah juga dengan kaldu. Di sini saya menggunakan kaldu ikan. Dan jangan lupa masukkan juga mericanya, saya pakai setengah. Biarkan sampai menyusut ya, baru nanti kita masukkan hatinya. Setelah udah agak sedikit menyusut, kita usulkan hatinya ya, hati yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk-aduk, ini sudah berasa, dan kita bisa coba atau kita bisa koreksi rasanya ya guys. Kemudian yang terakhir kita masukkan santan kentalnya. Kita menggunakan santan jadi karena tadi saya lupa mau beli kelapa parut, sudah terlanjur jauh dari tempat belanja, jadi saya gunakan santan instan ya, nggak apa-apa, masih terasa segar juga kok. Kita aduk perlahan, jika kurang asin atau kurang apa bisa kita tambahin. Kalau ini saya rasa sudah cukup, jadi nggak perlu saya tambahkan garam lagi ya. Nanti karena ini mengering jadi lebih terasa, jadi lebih asin, lebih terasa, jadi nggak kurang asin gitu ya. Biarkan sampai nyusut. Jadi yang ini itu versi basahnya ya guys, jadi nanti rasanya hampir seperti pasta gitu. Nanti kapan-kapan kita bikin juga yang versi keringnya ya, Chinese food versi agak-agak kering, atau bisa juga yang kita bikin yang kering sekali. Tapi ini enak banget karena dia lebih lembut. Jika sudah seperti ini, kita bisa matikan kompornya ya, kita angkat ya. Oke. Dan akhirnya teret, sambal goreng kentang ati pedas gurih wangi udah selesai, udah jadi, siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba.